Praproduksi, produksi, dan pasca produksi video atau film bagian kedua. Nah, kalau kemarin kita fokus di praproduksi ini, sekarang kita ke produksi dan pasca produksi. Untuk produksi, yaitu nanti kita fokus di pengambilan gambar atau video dengan membuat ada dua teknik kamera movement atau kamera yang bergerak, atau kamera yang still, kamera yang diam tapi diambil dari sudut pandang kamera. Terus selanjutnya ada pasca produksi, yaitu proses editing sama pendistribusian. Untuk proses editing ada visual, penggabungan visual dan audio, penambahan visual effect, penambahan sound effect dan background, terus penambahan color grading. Terus ada proses pendistribusian. Jadi pendistribusian ya, ini salah tulisan ya. Proses pendistribusian itu adalah ketika produksi film selesai di editing gitu ya. Film atau video selesai di-editing, sudah jadi sebuah film yang layak untuk ditonton. Nah, itu untuk pendistribusian kita mau dikemanakan ketika udah ada hasilnya kayak gitu. Nah, langsung saja rinciannya seperti ini. Produksi video atau film merupakan tahap di mana semua materi berupa gambar, suara, dan serta efek-efek visual dalam rangkup video yang masih mentah direkam pada saat syuting gitu ya. Nah, proses produksinya dibagi menjadi dua teknik pengambilan kamera, teknik kamera movement dan teknik kamera angle. Nah, terus teknik kamera movement ataupun kamera angle itu memiliki banyak tekniknya. Dimulai dari teknik kamera movement. Nah, ini. Kamera movement merupakan teknik pengambilan video dengan menggerakkan kamera dengan tujuan memberi kesan dan arti tersendiri. Ini gambarnya nih. Kamera. Ada crop, ada dolly, still sama pen. Nah, rinciannya seperti ini. Pan atau panning, teknik menggerakkan kamera secara mendatar atau horizontal dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Pan right, gerakan kamera memutar ke arah kanan. Pan left, gerakan kamera memutar ke arah kiri. Nah, ini panning. Jadi kameranya gerak ya ke arah kanan. Jadi contoh ke arah kiri. Terus yang kedua ada tilt atau tilting. Teknik menggerakkan kamera secara mendongak dari bawah ke atas atau sebaliknya. Tilt up dan tilt down. Tilt up ke arah atas, tilt down gerakan kamera mendongak ke bawah. Terus yang ketiga ada dolly atau track. Teknik menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly mendekati atau menjauhi subjek. Nah, mungkin perbedaannya kalau misalkan pen ataupun tilting, dia kameranya tetap di satu letak, hanya bergerak ke arah kiri dan kanan, atas bawah. Tapi kalau dolly atau track, kameranya ikut bergerak gitu. Contohnya video seperti ini. Dolly itu adalah alatnya ya, alatnya ini seperti ini. Dolly in berarti kamera mendekati objek atau subjek. Untuk dolly out, kamera menjauhi objek. Terus selanjutnya, kalau ini contoh track in dan track out. Selanjutnya ada teknik zoom. Teknik gerakan lensa zoom yang mendekati atau menjauhi objek secara optik. Dalam zooming ini yang bergerak bukannya kamera, tetapi lensa kamera yang bergerak maju dan mundur. Ada teknik zoom in atau zoom out. Zoom in mendekati objek, zoom out lensa bergerak mundur.
menjauhi objek gitu. Jadi kalau yang track atau dolly itu adalah kamera mendekati objek, jadi kameranya ikut gerak. Kalau ini kameranya diem tapi hanya kita manfaatin lensa. Kayak di handphone kan ada tuh fasilitas untuk zoom in zoom out. Nah, ini sama. Terus selanjutnya crab. Crab itu ya kita gambarkan kayak kepiting gitu ya. Teknik gerakan kamera secara ratelar atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Gerakan crab hampir sama dengan dolly, perbedaannya hanya pada arah gerakan kamera. Crab left, berarti kameranya bergerak ke arah kiri sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Crab right, kamera bergerak ke arah kanan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Selanjutnya pedestal. Kalau tadi crab itu kanan ke kiri, kalau pedestal itu dari atas dan ke bawah. Pedestal teknik gerakan kamera di atas pedestal. Pedestal itu sebuah alat ya yang bisa dinaik turunkan. Kenapa sih perlu alat seperti ini? Biar pada saat rekaman kamera hasil rekamannya tidak goyang gitu. Mungkin kalau kayak kita ya kalau pakai handphone ya cukup dengan handphone atau ditambahin tripod handphone atau tambah ada kan yang sekarang fasilitas kayak gorilla gitu kan bisa. Selanjutnya kamera movement ada arch. Yang keenam ada arch. Teknik gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri kanan atau sebaliknya. Jadi berputar, kameranya itu berputar. Nah, kalau tadi kita belajar tentang kamera movement atau perpindahan kamera tadi ada 6 ya. Nah, selanjutnya ada kamera angle. Jadi kameranya itu sebenarnya still atau tidak bergerak, cuman pengambilannya itu berdasarkan sudut pengambilan kamera gitu. Nah, ini di sini Burutna akan contohnya udah beberapa. Burutna contohkan sekitar 19 jenis kamera angle ya. Kamera angle merupakan teknik sudut pengambilan gambar suatu objek. Nah, ada kamera eye level kamera. Jadi teknik pengambilan dengan sudut normal sejajar dengan mata orang tersebut. Jadi kamera sejajar dengan matanya ya, dengan mata. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi dari teknik ini cocok digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan oleh objek, misalnya sedang menatap sesuatu, mengobrol, dan kegiatan sehari-hari lainnya. Nah, misalkan, nih contoh ya, eye level. Jadi ini untuk sudut kamera atau kamera angle itu berlaku tidak hanya untuk perekaman video, tapi juga bisa dipakai untuk pengambilan foto ya. Nah, nih. Sejajar, jadi kamera sejajar dengan mata. Selanjutnya ada low angle kamera. Teknik pengambilan gambar dari sudut ini yaitu pengambilan gambar dari sudut terendah ke objek foto. Jadi dari objek kameranya itu lebih rendah gitu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari teknik ini untuk menciptakan karakter objek. Fungsinya untuk menciptakan karakter objek menjadi berkekuatan tinggi terlihat. Jadi objeknya itu kelihatan lebih gede, lebih kuat kayak gitu ya. Jadi kelihatan objeknya lebih besar kan ya. Kameranya dari bawah. Terus selanjutnya selain low angle ada bottom angle kamera. Teknik pengambilan gambar yang memposisikan kameranya berada dalam posisi tepat di bawah objek bidikan gitu ya. Atau setara dengan arah jarum jam menunjuk angka pukul 6 atau 18. Berarti benar-benar sejajar di bawah. Kalau tadi agak miring sedikit yang low angle, kalau ini benar-benar dari bawah kayak gini. Jadi bottom di bawah. Fungsinya untuk apa? Fungsi ini menjelaskan tentang objek yang dibidik dalam keadaan di atas. Ada banyak momen yang bisa memanfaatkan mode ini, misalkan untuk mendeskripsikan objek dalam perjalanan di sebuah hutan dan terdapat pohon-pohon yang menjulang tinggi. Nah, selanjutnya yang nomor 4 ada high angle kamera.
Teknik pengambilan angle ini yaitu dilakukan dengan posisi kamera berada di atas objek dengan kemiringan tertentu dan posisinya bisa berada di sekitar atas objek, bisa kiri, kanan, depan maupun di belakang objek. Jadi di atas ya, jadi bukan di atas agak miring sedikit gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari teknik ini adalah untuk menciptakan karakter objek menjadi tertekan. Jadi objek yang di bawah yang kencang foto itu kayak tertekan gitu. Terus selanjutnya top angle kamera seperti itu. Top angle itu berarti persis di atas ya, kayak jam 12 itu sejajar. Teknik pengambilan gambar ini memposisikan kamera di atas objek bidikan dengan searah jarum jam 12. Fungsi dari teknik ini menjelaskan tentang objek yang dibidik itu dalam keadaan tertekan, misalkan untuk pengadegan objek dalam keadaan sedih karena sedang dimarahi oleh ayahnya. Kalau ini berarti benar-benar dari atas, posisinya dari atas kan. Jadi untuk penggambaran ini juga bisa dengan tadi yang high angle kamera atau dengan top angle. Ini benar-benar dari atas sini kelihatan lebih jelas ya, kuat ceritanya gitu. Terus selanjutnya dari bird angle kamera, seperti dari katanya itu apa ya, kayak burung gitu, jadi bener-bener di atas banget. Nah fungsinya untuk apa? Jadi biar kelihatan objek keseluruhan. Jadi kelihatan objek keseluruhan, mungkin kayak misalkan lagi di hutan, biar kelihatan hutannya luas, makanya kameranya dari atas banget. Nah kalau ini biasanya bisa menggunakan drone atau mungkin yang dulu tuh ada crane ya namanya ya. Terus selanjutnya ada frog angle kamera. Frog angle berarti frog itu katak ya. Teknik pengambilan gambar pada sudut pandang yang sangat rendah dan dekat dengan objek. Teknik ini memposisikan pengambilan gambar oleh juru kamera yang berada sejajar dengan alas, di mana posisi kamera berada dalam ketinggian kurang lebih dari 30 cm. Fungsi dari teknik yang satu ini untuk menciptakan karakter objek dengan keadaan lebih jelas. Teknik ini juga cocok dipakai untuk mendeskripsikan kegiatan dari objek yang dibidiknya. Jadi benar-benar rendah, posisinya tidak lebih dari 30 cm. Terus selanjutnya kita kenal dengan extreme close up. Teknik pengambilan gambar yang menampilkan salah satu bagian tertentu dari tubuh dengan sangat dekat dan detail. Jadi dekat banget dan detail, misalkan kelopak matanya doang, atau lubang hidungnya doang, atau misalkan ada jerawat di pipi, misalnya jerawatnya doang, atau kita butuh mulutnya doang, kayak gitu. Jadi benar-benar detail. Nah ini contohnya, contoh extreme close up, kelihatan matanya ya. Yang ditonjolkan hanya matanya. Terus selanjutnya ada big close up, BCO. Ya teknik pengambilan ini dari leher sampai atas kepala. Jadi dari leher sampai atas kepala. Dari leher sampai atas kepala, big close up. Tujuannya sama dengan teknik close up, tapi lebih memperlihatkan detail ekspresi dan mimik wajah seseorang. Jadi kayak misalkan kalau dalam pengambilan film, jadi kalau lihat ekspresi orang itu lagi marah ataupun sedih itu kelihatan banget ya, karena kita pakainya yang big close up. Jadi raut mukanya lagi ceria, lagi sedih, lagi marah, nah yang kelihatan. Nah ini contohnya, contoh big close up jadi about hair. Terus selanjutnya kita kenal juga dengan close up atau CU. Teknik pengambilan ini seluruh wajah dari leher sampai atas kepala. Jadi dia lebih agak jauh sedikit gitu, agak mundur sedikit kan. Tadi ekstrim deket banget. Terus big close up agak mundur dikit, terus close up agak mundur lagi gitu ya. Ada selanjutnya medium close up atau medium shoot. Jadi dia pengambilannya gambar secara medium. Itu berarti dari atas pinggang sampai kepala. Kan saya ambilnya medium. Ini contohnya, contoh medium close up atau medium shoot. Dari atas kepala kita kasih rongga sedikit, ya seginilah, terus di atas pinggang, di atas perut.
Selanjutnya ada extreme long shoot, yaitu teknik pengambilan gambar yang mencakup area sangat luas dan memasukkan objek-objek di sekitar. Kalau tadi cuma kita fokus di objek orangnya, misalkan ada orangnya, sekarang lebih ke ada backgroundnya juga kelihatan gitu ya, jadi yang agak lebih lebar. Nah, ini objeknya ada 2 sekitar ini. Nah, kita pakai yang extreme long shoot, jadi biar kelihatan mereka foto di mana, pemandangannya seperti apa. Jadi fokusnya tuh tidak hanya di objeknya aja, tapi juga di backgroundnya juga. Selanjutnya ada long shoot, yaitu menampilkan seluruh tubuh subjek tanpa terpotong frame dari jarak yang jauh. Teknik ini fokus pada subjek dengan segala ekspresi dan kegiatannya tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Berarti dari bawah sampai atas. Nah, misal kayak gini. Ya kayak misalkan nggak terlalu kepotong, misalkan kita kasih ruang dari atas kepala sedikit, dari kaki ke bawah juga sedikit. Jadi biar misalnya full body lah ya. Selanjutnya ada medium long shoot, teknik pengambilan yang menampilkan bagian lutut sampai kepala objek. Atau biasanya kita juga disebut dengan knee shoot ya. Long shoot atau knee shoot karena dari lutut sampai objek. Nah, ini sama dengan knee shoot sih, knee shoot atau medium long shoot. Selanjutnya nomor 16, over the shoulder shoot atau disingkat dengan OSS, pengambilan sudut kamera dari belakang objek. Tipe shoot ini biasanya digunakan dalam sebuah percakapan 2 subjek. Framing gambar biasa dilakukan bergantian. Jadi OSS itu dari belakang punggung sih sebenarnya sih contohnya. Jadi pengambilannya tuh dari belakang lawan bicara. Nah, jadi biar kelihatan, tujuannya apa sih pengambilan foto atau pengambilan video seperti ini tuh biar kelihatan kalau dia ngobrol tuh ada lawan bicaranya kayak gitu. Jadi tidak hanya fokus di orang yang berbicara, tapi juga kita mengambil dari belakang yang lawan bicara, jadi kelihatannya ada komunikasi. Terus selanjutnya node shoot. Node shoot yaitu teknik pengambilan objek yang biasanya digunakan dalam wawancara ataupun dialog, jadi berhadapan-hadapan dari kita. Nah, tipe shoot ini juga digunakan untuk menangkap respon maupun reaksi salah satu subjek saat subjek lain bicara dalam pengambilan gambar. Kalau misalkan ini dari belakang, ini dari depan. Jadi ekspresi kelihatannya lagi berbicara. Selanjutnya point of view, teknik pengambilan yang menunjukkan sesuatu dari sudut pandang subjek. Kalau ini node shoot, berarti kameranya di depan, langsung ini subjeknya, jadi kameranya di sini. Nah, kalau yang point of view itu adalah pandangan mata itu sebagai kamera, atau pas kamera merekam itu seolah-olah itu adalah matanya yang melihat. Contohnya seperti ini. Jadi contoh point of view, misalkan sudut pandang subjeknya adalah ke arah speedometer. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi sudut pengambilan kameranya itu sebagai mata si subjeknya itu, jadi melihat objeknya terus difoto gitu, maka jadi kayak kelihatan, makanya namanya point of view. Terus yang terakhir ada teknik pengambilan yang menjelaskan tentang cuaca. Jadi ini lebih ke pemandangan ya, yang kita ambil adalah cuacanya, soal apakah lagi hujan, lagi mendung, lagi musim gugur. Nah, ini contohnya, ini mendekati maghrib ya, maghrib jadi ingat buka puasa. Ya, contoh weather. Selanjutnya, kalau kita udah selesai dengan produksi film atau video, kita lanjutkan untuk pasca produksi video atau film. Merupakan tahap hasil syuting, akan dilakukan editing, penataan suara, penambahan efek, penambahan color grading. Nah, untuk tahap ini, jadi bukan, kalau bisa tuh tidak hanya editornya yang membuat, tapi bisa juga didampingi dengan sutradara atau produser atau juga penulis. Jadi biar pada saat editing itu lebih
maksud dan tujuannya itu sama gitu ya. Soalnya kalau misalkan ya atau bisa juga misalkan ya mendampingi tidak sesering setiap hari harus gitu ya. Dan itu juga berlaku dengan editornya. Jadi pada saat produksi editor juga harus hadir beberapa kali, nggak apa-apa sih, yang penting udah tahu alur ceritanya kayak itu. Jadi pada saat editing itu lebih cepat. Nah, editing pertama penggabungan video ya. Jadi kan setiap adegan itu kan dipotong beda-beda scene-nya. Nah, dalam satu scene itu juga bisa ada pengambilan sudut beberapa pengambilan. Nah, pada saat pengambilan itu kan juga berapa menit atau berapa detik sudutnya ini, berapa detik menit sudutnya itu dalam satu scene itu juga bisa pengambilan beberapa shot gitu. Terus selanjutnya penambahan sound effect atau background ya. Nah, untuk yang video ini dalamnya itu ada visual, jadi gambar sama audionya. Nah, untuk audio ada yang misalkan memang kameranya udah bagus, jadi pada merekam suaranya itu bagus. Tapi kalau tidak bagus, biasanya kita tambahin dengan audio recorder, jadi perekam suara. Atau ditambahin dengan mikrofon yang emang bagus. Nah, makanya kalau misalnya kalian lihat proses behind the scene sebuah film atau apa namanya sebuah video, biasanya di belakang tuh ada alat-alatnya ya, jadi ada mikrofon yang gantung di atas. Atau misalkan kita mau sederhana, kalau kita membuat sebuah video yang menarik, di suaranya jelas, tidak tabrakan, kita tambahkan dengan alat yang sederhana sih, bisa menggunakan handphone yang kita bungkus dengan kain atau busa biar nggak suaranya tidak terlalu cempreng. Nah, kita dekatkan dengan sumber suara. Terus yang kedua tadi penambahan sound effect atau background, biasanya ini biar nggak terlalu garing ya. Kalau misalnya hanya suara dan gambar tapi tanpa ada background yang mendukung atau sound effect yang mendukung, pasti suaranya namanya video tersebut atau film tersebut agak garing gitu ya. Misalkan ceritanya tentang horor, berarti mungkin backsoundnya dan sound effect-nya yang mendekati horor-horor itu. Jadi sound effect ataupun backsound itu menyesuaikan juga dengan alur ceritanya. Selanjutnya ada visual effect. Nah, visual effect ini ditambahkan ya emang kalau diperlukan gitu. Jadi tidak semua harus pakai visual effect, karena kalau too much, terlalu banyak, itu malah jadinya kayak kok filmnya lebih banget sih gitu ya. Contoh misalkan efeknya itu kayak lagi ada adegan tembak menembak, karena ada efek dari efek suaranya, suara tembakan, dari visualnya ada efek cahaya tembakan ya gitu, atau ada pas kebakaran ada efek asap, ada efek api gitu kan. Walaupun mungkin kalau yang manual bisa aja udah tinggal bakar aja terus bisa syuting, tapi untuk sekarang tuh biasanya semuanya ada lebih canggih ya, jadi ada efek-efek yang bisa direkayasa biasanya kayak gitu. Terus selanjutnya ada color grading. Color grading yaitu dibutuhkan karena gini loh, setiap shoot itu kadang itu mempunyai intensitas cahaya yang berbeda-beda. Jadi pada saat adegan scene 1 mungkin dia terang, pada scene 2 itu agak gelap. Nah, itu fungsi color grading itu menyamakan dan tidak terlalu jomplang perbedaan suasana gitu. Nah, biasanya makanya kalau pada saat syuting itu yang diperlukan sebenarnya selain dari selain dari teknik kameranya, juga dari audionya, juga dari pencahayaannya gitu. Jadi makanya pada saat syuting itu biasanya perlu ada bagian yang memikirkan lightingnya gitu ya. Jadi biar cahayanya emang sesuai gitu. Jangan sampai kita misalnya syuting di kamar ya. Nah, itu kalau misalnya terlalu gelap, malah pada saat syuting itu kameranya banyak smoothnya, jadi kayak noise gitu lah. Nah, tapi kalau cahayanya ngedukung, pasti akan lebih karena cahayanya ngedukung biasanya akan lebih terang dan lebih enak untuk dilihat. Nah, untuk pendistribusian yaitu merupakan tahap pasca produksi yang paling akhir gitu ya, setelah
proses editing selesai, semuanya udah rapi, udah jadi sebuah film atau video yang menarik ditonton. Nah, kita baru pikirkan kita mau salurkan kemana, misalkan mau project film yang pro gitu, yang besar, misalkan ke bioskop atau penonton alternatif bisa, atau kita kalau ada film pendek kita bisa ikut lombakan ke festival festival film. Kalau untuk yang pelajar ya ke festival film pelajar, atau juga yang sekarang yang lebih modern lagi kan banyak tuh TV digital atau sosial media gitu ya, dan banyak aplikasi-aplikasi yang emang memfasilitasi untuk pemutaran sebuah film. Jadi ini kerjaannya dari tim marketing dan produsernya. Jadi biar dari setelah menghabiskan banyak dana untuk produksi, untuk editing sebuah film atau video, nah saya itu jadi memikirkan untuk menghasilkan menghasilkan apa ya, menghasilkan profit gitu ya dari hasil produksi film atau video tersebut. Nah, paling sih untuk sementara materinya sih sampai sini, kalau udah selesai nih ada materi yang terakhir. Nanti untuk tugasnya nanti menyusul.